Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Afmeli SSI, guru mapel IPA kelas 7 di SMP Negeri 1 Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar yang mana terdiri dari 7 topik, maka pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada materi pertama, yaitu Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan kemudian kita juga dapat memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga yaitu penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru yang hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul, yakni modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, modul 2, mendidik dan mengajar, modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru yang hebat, di dalam modul pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, maka kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman, serta bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar? Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran zaman kolonial yang masih kita pakai sampai sekarang ini perlu kita rubah. Sistem pengajaran yang tersebut diantaranya, yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Yang ketiga, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Selanjutnya yaitu modul 2 tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses mendampingi murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan. Kodrat alam berkaitan dengan sifat, bentuk, langkah di mana anak berada. Sementara kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup bermasyarakatnya, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan azas trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Azas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu yakni pengembangan secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen berarti pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Dan konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara yang pertama, melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku, yaitu olah akal. Yang ketiga, memunculkan kehendak atau olah karsa. Dan yang keempat, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya, modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Bukan zamannya lagi guru mendiktekan muridnya, tetapi sekarang guru hanya sebagai fasilitator saja. Jadi guru mengarahkan siswanya dengan tanpa perlu mendikte siswa tersebut.
Yang kedua, setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid tersebut berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang keempat, menerapkan sistem among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Manungkarso, dan Tuturi Handayani. Yang kelima, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat 3 sentra pendidikan. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga adalah tempat dasar pendidikan seorang anak. Di dalam keluarga ditumbuhkan bagaimana seorang anak berbudi pekerti, belajar agama, dan belajar bersosialisasi. Keluarga yang baik yang memberikan pondasi yang baik akan mengarahkan anaknya akan menjadi lebih baik juga. Yang kedua yaitu sekolah. Sekolah adalah tempat kedua untuk melakukan pendidikan. Di dalam sekolah terdapat berbagai macam ilmu, baik ilmu pengetahuan, karakter, dan ilmu bagaimana seorang anak belajar untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu masyarakat. Di dalam masyarakat sama seperti keluarga, di mana anak bisa belajar dari masyarakat yang ada sekitarnya. Masyarakat yang baik akan mempengaruhi perilaku anak tersebut, sementara masyarakat yang ada di sekitarnya yang perilakunya tidak baik juga akan berpengaruh terhadap karakter si anak tersebut. Makanya kita harus memperhatikan bagaimana pendidikan dari anak kita sendiri. Demikianlah pemaparan aksi